Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah fa insyaallah sanwasil bahthana wa darsana fi mawdu'in jadidin ala wa huwa al-hadyu wal udhiyah wal aqiqah. Pembahasan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang hadyu, udhiyah dan aqiqah. Baik. Qala Allah Ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-ayah. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan setiap atau bagi umat telah kami jadikan mereka mansak, yaitu syariat penyembelihan ya, atau kurban. Liyadhkuru ismallah, tujuannya adalah untuk agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, ya, dari binatang-binatang ternak ya, Allah berikan rezeki kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Baik, fa ilahukum ilahu wahid, maka Rabbmu, ilahmu, Tuhanmu, ilahu wahid, adalah ilah yang sesembahan yang satu. Falahu aslimu, maka berserahlah, karena itulah berserahlah diri kamu kepada Allah, berislamlah kalian, wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira orang-orang yang al-mukhbit ay al-khadi'in, orang-orang yang patuh, orang yang khudu' ya, kepada Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dalam pembahasan ini ada rumusannya. Pertama, anasir al-wahdah, rumusan pembahasan. Yang pertama yang kita bahas adalah al-hadyu. Hadyu, ta'rifuhu wa anwa'uhu, pengertian dan jenis-jenisnya. Kemudian kedua, maka nudabhil hadi wa waqtihi, ya, tempat penyembelihan hadyu, hewan sembelihan, dan waktunya. Kemudian yang ketiga, al-udhiyah, ya, udhiyah itu apa? Ta'rifnya, wa hukmuha, dan hukumnya, wa fadluha, dan keutamaannya, wa mata syuri'at, wa waktu dzabhiha, kapan disyariatkan dan waktu penyembelihannya. Kemudian yang nomor 4 adalah al-mujzi fil udhiyah, hal-hal yang dibolehkan dalam memotong, wa ma la yujzi fiha, dan apa-apa yang tidak diperbolehkan, wal afdal al-adahi, dan yang paling utama dalam penyembelihan. Kemudian pembahasan yang kelima, rumusan yang kelima, ma yushra' fi luhumil hadyi wal adahi, apa-apa yang disyariatkan dalam daging, terhadap daging sembelihan hadyi dan adahi. Kemudian yang keenam, Ashru Dzulhijjah fadluha wa ma yushra' fiha, 10 Dzulhijjah, keutamaannya dan apa-apa syariat yang bisa dilakukan di dalam 10 Dzulhijjah. Ya, apa-apa syariat di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, al-aqiqatu ma'naha wa hukmuha, ya, akikah maknanya dan hukum akikah.
Wal hikmatu min masyru'iyatiha, dan hikmah disyariatkannya akikah. Ats-tsamin ma yusyra' fil aqiqah minal gulam wal jariyah. Apa-apa yang disyariatkan dalam akikah dari anak itu dan jariyah. Kemudian yang ke-9, waktu dzabhil aqiqah wa ma yujzi fiha, waktu di penyembelihan akikah itu kapan dan hal-hal yang diperbolehkannya atau sesuatu yang boleh dilakukannya di dalam akikah itu. Kemudian yang terakhir, tasmiyatul maulud, penamaan anak yang baru lahir. Dari rumusan bahasan, 10 rumusan bahasan itu, maka tujuannya adalah uridu an ata'alam, supaya kita bisa mempelajari, memahami. Yang pertama, al-murad bil hadi wa anwa'ihi wa ahmu ahkamihi. Kita bisa memahami maksud daripada hadyu dan jenis-jenisnya, dan hukum-hukum yang berkaitan dan hukum-hukum penting yang berkaitan dengannya. Yang kedua, hukum udhiyah, ya, penyembelihan udhiyah, wa fadluha, keutamaan udhiyah, wa ahammu ahkamnya, dan hukum-hukum penting yang berkaitan dengannya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, fadlu asyri dzulhijjah, keutamaan 10 Dzulhijjah, dan apa-apa yang dilakukan disyariatkan di dalam 10 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, al-muradu bil aqiqah, maksud dari akikah itu apa dan hukum-hukum penting yang berkaitan dengannya. Yang kelima, ahamu ahkamil maulud wa tasmiyatuhu, pentingnya atau hukum-hukum penting yang berkaitan dengan kelahiran anak yang lahir dan penamaan anak yang lahir itu. Yang keenam, ma yusra' amaluhu fi luhumil hadi wal adahi, apa-apa syariat yang berkaitan dengan daging yang harus dilakukan yang berkaitan dengan daging hadiyu dan adahi. Kemudian yang terakhir, al-farqu bainal hadi wal udhiyah, perbedaan antara hadiyu dan udhiyah. Baik. Bismillah, akan kita bahas dan rinci sebagaimana berikut. Al-hadi wal udhiyah wal aqiqah. Ya. Hadiyu, udhiyah, dan aqiqah. Dzabhu dzabaih ibadah azimah. Ibadatun azimatun yutaqarrab biha al-muslimu ila rabbih jalla wa ala. Ya, menyembelih sesembelihan itu adalah ibadah yang agung, yang mulia. Dengannya seorang muslim ya mendekatkan diri sebagai wasilah amalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya Azza wa Jal. Wa ahammu dzabaih al-masyru'iyyah taqarruban ila Allah Ta'ala thalathan. Dan penyembelihan yang disyariatkan sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu ada 3 model, 3 jenis. Wa yumkinuna at-ta'arruf 'alaiha min khilal ijabah 'anil as'ilatin taliyah. Dan kita bisa mengetahui darinya melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, masmul dzabiha allati yadbauha al-hujjaj fi Makkah taqarruban ila Allah Ta'ala. Ya, jadi penyembelihan apa yang dinamakan penyembelihan apa yang disembelih oleh para jamaah haji di Mekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini apa namanya? Al-hadyu. Barakallahu fiik. Nah, ثانيا السؤال الثاني ما اسم الذبيحة التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله تعالى في عيد الأضحى. Nama penyembelihan yang dilakukan kaum muslimin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah saat hari raya Idul Adha. Ya, kata kuncinya ini duha, ini udhiyah, al-udhiyah, duha, udhiyah, ini namanya al-udhiyah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, masmul dzabiha allati yadbahuha al-muslimu taqarruban ila Allah Ta'ala hina yarzuqu atau yurzaqu bi mauludin, ketika diberi rezeki dengan kelahiran anak. Seorang muslim menyembelih apa? Namanya akikah, ya, akikoh.
atau nasikah ya. Baik, terjawab sudah pengertian daripada ketiganya, perbedaan antara ketiganya. Ya, alhamdulillah. Wabillahi at-taufik. Kemudian saya agak cepat ya jalannya supaya ini, karena ini insyaallah kita akan mengakhirkan pembahasan ini dan kita lanjutkan dengan sesi-sesi yang lain, tanya jawab. Al-aqiqatu al-hadyu al-udhiyah. Wa fi hadhihi al-wihda sawfa nata'arraf insyaallah ta'ala ala ahamil ahkamil muta'alliqah bi hadhihi adh-dhaba'ih al-masyru'ah. Insyaallah akan kita bahas di sesi yang ini hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan yang disyariatkan. Yang pertama adalah al-hadyu. Al-muradu bil hadyi ma yadbahu min bahimatil an'am fi harami Makkah taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi hadyu yang sebelah kita sedikit singgung tadi di atas, yaitu apa-apa yang disembelih dari hewan ternak di lokasi haram Makkah dengan tujuan adalah bentuk ibadah taqarruban ila Allah. Wa aqalluhu syatun, yang minimal yang boleh disembelih adalah kambing atau domba, wa au subu'u badanah, atau sepertujuh dari badanah onta, atau subu'u bakarah, atau sepertujuhnya dari bakarah, dari sapi. Jadi itu batas minimalnya. Wa anwa'ul hadi, macam-macam hadi. Al hadyu salah satu anwa. Hadi itu ada 3 jenis. Bayanuha fil jadwal at-tali. Penjelasannya ada di bagan berikut. Jenis yang pertama hadyu at-tamattu' wal qiron. Hadyunya orang yang berhaji tamattu' dan berhaji qiron. Mayat bahu al-muradu bihi, yang dimaksudkan adalah mayat bahul hajju al-mutamatti'u awil al-qarinu idza lam yakuna min ahli Makkah. Jadi dilakukan oleh jamaah haji model tamattu' dan qiron atau qarin, dan wa idza lam yakuna min ahli Makkah, dan dia bukan ahli Makkah. Wajib hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jenis yang kedua, hadyul at-tatawwu. Hadyu yang disunahkan. Mayat bahul hajjul mufrid, ya, haji ifrat, ya, melakukan haji ifrat, haji saja. Wa kada mayat bahu al mutamatti' awil qarinu zaidan anil wajib, sebagai tambahan dari wajib. Dia ingin menyembelih lebih dari satu, berarti kan tambahan dari satu yang wajib. Maka di sini hukumnya mustahab, sunnah. Kemudian yang ketiga, hadyul ihsar. Hadyunya ihsar. Al-ihsar apa itu? Huwa adamul qudrah ala itmamil hajj awil umrah. Ya, tidak kemampuan untuk menyelesaikan haji atau umrah, itu namanya al-ihsar. Faman ahrama bil haji awil umrah thumma ajiza an itmamihima bisababi aduwin aw maradin aw hadithi sayyaratin aw nahwi dhalik walam yashtarit fa innahu yanhar hadiyan fi mawdi'ihi alladhi hubisa fih thumma yahlik ra'sahu wa yatahallal min ihramihi. Barang siapa yang berihram melakukan ibadah haji atau umrah, kemudian dia datang sesuatu yang mengakibatkan dia itu terhalang untuk menyelesaikan kewajiban haji umrohnya karena sebab karena ada musuh, ada penghalang, ada musuh, atau sakit, ya. Ini masalah adu, itu berarti masalah keamanan, ada masalah keamanan, ya, atau masalah kesehatan. Au hadits sayyarah, ada kecelakaan. Au nahwi dzalik, atau semacamnya yang mengakibatkan, dan tidak ada syarat, ya, artinya itu terjadi dengan tanpa dia inginkan, di luar kendali, maka dia boleh menyembelih hadian
fi maudhihi, di lokasi itu yang dia hubisa fihi, yang dia terhalang, yang dia tertimpa musibah itu. Tsumma kemudian dia memotong rambutnya dan bertahalul, menyelesaikan ihramnya. Untuk tahalul sebagai tanda selesai ihramnya. Maka ini hukumnya wajib. Dalilnya yang itu, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Fa in uhsirtum, kalau ada hal yang menghalangi kalian, seperti kisah yang pernah kita bahas, yaitu ada sahabat yang ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat itu memiliki penyakit di rambutnya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mencukur rambutnya karena ada penyakit, ada sesuatu yang mengganggu di rambut sahabat itu. Disuruh untuk mencukur dan untuk menyembelih kalau ada sembelihan. Kalau tidak ada, ya kita kembali ke hukum yang ihsar tadi. Penjelasannya ada di pembahasan sebelumnya, ya. Seperti memberi orang miskin, ya, dan puasa, gitu ya. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya, makan udzabhil hadi, tempat, ya. Jadi yang berkaitan dengan hadiyu, yang berkaitan dengan haji. Ya, ini ada 3 ini ya. Ini hukumnya wajib ihsar ya. Ya. Beda dengan dam ya. Kalau dam itu kita ingat dam. Kalau dam itu karena meninggalkan apa? Salah satu kewajiban dari wajib haji atau umroh itu, maka membayar dam. Namanya istilahnya dam ya. Dam. Kalau ihsar ini beda ya. Ihsar ini karena ada halangan, dia tidak bisa, ya sudah, gimana lagi gitu loh ya. Beda dengan dam. Kalau dam itu karena meninggalkan kewajiban, beda istilah ya. Taib. Maka nudzabhil hadi, tempat menyembelihnya hadiu, hewan sesembelihan. Yadbahu au yudbah hadiyu at-tamattu wal qiran wa tawat wa tatawwu fi Mina. Jadi dilakukan di Mina, disembelihnya hadiyu itu bagi tamattu, qiran, atau karena amalan sunnah, ziyadatul wajib ya. Dilakukan di Mina wa harami Makkah kulli, dan seluruh wilayah haram Makkah ya, seluruh wilayah haram Makkah. Rawa Jabirun radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahartu hahuna wa mina kulluha manhar fanharu fi rihalikum. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melakukan menyembelih di sini, di tempat ini, dan Mina semuanya itu tempat sesembelihan, semua Mina. Fanharu fi rihalikum, maka sembelihlah kalian di perjalanan kalian atau di tempat kalian itu ya. Wal hadits rawahu Muslim. Wa amma hadiyul ihsar fa yadbahu fil makan alladhi waqa'a fihi al ihsar. Adapun hadiyul ihsar ini dilakukan di tempat yang dia melakukan atau dia terhalang di situ ya. Di tempat yang dia terhalang di situ. Waktu dzabhil hadi. Jadi tadi dari sisi lokasi, sekarang dari sisi waktu. Awalan hadyu al-mutamatti' wal qiran wa tatawwu. Hadiyunya tamattu, qiran, dan tatawwu. Bidayatu waktihi, awal waktunya, min yaumil aid. Ya, waktu penyembelihan dilakukan pertama kali hari Aid. Nihayatuhu, adapun akhiran penyembelihan dilakukan ghurubus syams min akhir ayyamit tasyrik, yaitu tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Wa huwa al-yaumul tsalits asyar min Dzulhijjah, yaitu hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Baik. Fakir, ma muddatu ayyam dzabbil hadi. Kapan waktu hari-hari menyembelih hadiyu?
Idzan min awali yaumil id ila akhir mada? Ila ghurubi asyams akhir ayami tasyrik wa huwa yaumul tsalits asyar. Baik. Tsaniyan. Hadyul ihsar, adapun hadyul ihsar wa waqtuhu inda ajazil muhrim al itmami haji au umratihi, ketika dia tidak mampu, waktu dia terhalang bagi muhrim untuk menyelesaikan hajinya atau umrohnya, seketika itu dia lakukan sembelihan. Taib. Tsaniyan al-udhiyah. Yang kedua pembahasan kita tentang udhiyah. Fakir. Min khilal musyahadati fi Idul Adha al-Mubarak. Melalui pengamatan ketika hari raya Idul Adha yang diberkahi. Udhkur salasa ma'lumatin a'rifuha 'anil adhahi. Sebutkan 3 hal pengetahuan yang aku ketahui tentang adhahi. Ya, nah ini dijawab. Baik. Melalui pengamatan. Ya. Ini bebas jawabannya. Kita bahas dulu. Ta'rifu al-udhiyah. Ya. Tentunya dalam pelaksanaan Idul Adha ini ya kita melihat ya tentang penyembelihan ya. Ya. Dilakukan setelah selesai sholat Id ya kan gitu. Kemudian dibagi-bagi dagingnya, boleh diambil untuk dirinya seperempat ya, dan selainnya dibagi atau dibagi semuanya. Kemudian juga dianjurkan untuk memakan dari dagingnya di hari itu, di pagi hari itu. Jadi makanya disunahkan untuk berpuasa ya setelah sholat Id itu sampai dia menjumpai dagingnya, masakannya. Yaitu hal-hal yang salah satu fenomena yang terjadi di dalam kaitannya adhahi ya, di hari raya Idul Adha. Baik. Kemudian ta'riful udhiyah. Al-udhiyah ma yudbahu min bahimatil an'am fi ayyami Idul Adha taqarruban ilahi ta'ala. Ya, sesuatu yang disembelih dari hewan ternak pada hari-hari Id al-Adha, Idul Adha. Ya. Sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian hukumnya al-udhiyah sunnatun muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan ya. Ini harus diniatkan deh ya. Dari awal harus diniatkan. Kalau adik-adik mungkin belum terfikir ke sana ya. Tapi kalau bisa sudah ya, kalau bagusnya sudah ada kesadaran untuk bisa melakukan udhiyah ini ya. Karena Allah Maha kaya dan mengetahui niat seseorang, hamba seorang. Ya. Dan itu bagus kalau dilatih sejak sini ya, tentang kesadaran menyembelih, mengorbankan ya. Secara umum kesadaran dalam mengorbankan sesuatu taqarruban ilallah ini sangat bagus sekali. Kalau memang orang itu terbiasa sejak dini ya, sejak anak-anak kalian ini. Nanti dewasanya akan ringan untuk melakukan ibadah-ibadah pengorbanan yang lain ya, semisalnya yang berkaitan dengan harta. Ini kan pengorbanan harta di sini. Baik. Wa dalil ala hadzal hadits ala hadza haditsu Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain. dari Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih dua kambing kibas amlahain, yang amlahain ini ada putih yang ada corak hitamnya ya, ada belang hitamnya ya, akronain yang punya tanduk ya.
Zabahahuma biyadihi. Yang kedua kambing kibas itu beliau sendiri yang menyembelihnya. Nah, wasamma wa kabbar, beliau mentasmiyah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas sifahnya, ya, di atas sifahnya. Iya. Jadi apa? Dua kabsyain ini apa? Kalau kabs itu secara bahasa domba ya. Kabs domba jantan. Ya. Jadi beliau alaihissalam berkurban dengan menyembelih apa? Dua ekor domba jantan, ya. Amlah ini berwarna putih, yang mana putihnya itu ada, ya, berwarna putih, ya, berwarna putih. Akronain yang memiliki tanduk, ya. Beliau sendiri menyembelih dengan tangannya dan menyebut nama Allah dan bertakbir. Kemudian apa tadi? Meletakkan kakinya di atas sifahnya itu. Sifah itu apa? Berada di sisi tubuhnya, ya. Berada di sisi tubuhnya. Dibaringkan gitu ya. Sifahihima. Dibaringkan, ya, tubuhnya. Baik. Wal hadis muttafaq alaih. Kemudian fadluha, keutamaannya. Dzabhul hadi wal udhiyah taqarruban ilallah ta'ala min syairillah wa alamati dinihi al mu'azzama. Nah, jadi keutamaan menyembelih hadiyu dan udhiyah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, termasuk syiar, ya, pengagungan syiar Allah, dan pertanda alamat agamanya, pertanda agamanya al-mu'azzamah, ya. Qala ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Al-budna yaitu onta itu kami jadikan onta itu kepada kalian salah satu bentuk syiar, salah satu syiar-syiar Allah kalian di dalam penyembelihannya. Lakum fiha khair, yang mana kalian akan mendapatkan akan mendapatkan kebaikan banyak, ya. Fiha khair, kebaikan, ya. Bentuk nakirah ini menunjukkan banyak kebaikan. Qala Ibnu Katsir, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan, ai thawabun fid daril akhirah, yaitu pahala di akhirat. Wa qala Musyahid, ajrun wa manafi'un, yaitu pahala dan manfaat secara luas, ya. Dan dalam tafsir Baghawi, wa qala al-Baghawi an-naf'u fid dunya wal ajru fil uqbah. Adapun manfaat akan didapatkannya di dunia dan pahala akan didapatkannya di akhirat. Nah, jadi jam'u bainal khairain, ad-dunya wal akhirah. Terkumpul dua kebaikan ketika kita mengorbankan sesuatu karena Allah, maka sebesar pengorbanan itulah akan kita dapatkan. Jadi bukan karena barangnya, ya, tapi karena nilai pengorbanan itulah yang akan dinilai dari Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, ya. Mata syuriat, kapan disyariatkan? Syuriat al-udhiyah fi sanah atsaniyah minal hijrah. Disyariatkan menyembelih di tahun kedua minal hijrah. Ya, disyariatkan menyembelih ini tahun 2 Hijriah. Waktu zabhiha, waktu penyembelihannya, waktu zabhil adahi arba'ata ayyam. Jadi 4 hari itu waktu penyembelihannya. Kurban, ya. Penyembelih kurban itu 4 hari. Awaluha min ba'di sholatil Id yauman nahr. Pertama setelah salat Id, hari raya Idul
Idul Adha, setelah Nahar ya, atau setelah Id Yauman Nahar atau hari penyembelihan, ila ghurubi syams min akhir ayami tasyrik wa huwa al-yaumul tsalits asyar min Dzulhijjah. Sampai tenggelamnya matahari akhir hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Nah, al-mujzi fil udhiyah, hal-hal yang boleh dilakukan dalam udhiyah. Yang pertama, min haitsul miqdar, dari sisi ukuran. Yujzi anisyakhsi al-wahid wa ahli baitihi syatun wahidah. Boleh satu orang dari satu keluarganya, satu orang satu rumah itu satu kambing, ya, satu kambing. Au sub'u badanah, atau sepertujuh dari unta atau sepertujuh dari sapi. Fayajuzu li sab'ati ashkhas, boleh untuk 7 orang al-ishtirak, saling berserikat, fi baqaratin au badanah, berserikat satu sapi atau satu unta. Berdasarkan dari Jabir radhiyallahu an, berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar, untuk berserikat dalam menyembelih satu unta atau sapi itu. Kullu sab'atin minna fi badanah. Jadi setiap 7 orang dari kita dalam satu unta itu. Walahu yusyrika ma'ahu fi ajr. Ayashtarika ma'ahu fi ajr, yani ajri udhiyatihi min man sya'a min ahli baitihi, li hadits Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an qala kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna thumma tubahi an-nasa fasara kama tara. Baik. Ya, jadi seseorang boleh berserikat dengannya dalam hal pahala sesembelihan seseorang itu, terserah dari anggota keluarganya, boleh satu penyembelihan untuk berserikat, mengikuti anggota keluarganya, mengikutinya dalam berserikat dalam pahala sesembelihannya, ya, dari hadis Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah. Bahwasanya pada masa Nabi ada seorang laki-laki yang menyembelih kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka mereka memakan dan memberikan makan dari kambing itu. Tsumma tubahin nas, kemudian memberikan pada manusia sehingga manusia itu senang, membanggakan kepada manusia. Fasara kama tara, dan jadilah sebagaimana apa yang kamu lihat sekarang. Baik. Jadi di sini batas minimalnya adalah satu kambing, ya, atau 7 unta atau 7 sapi. Adapun di sini berserikat satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, itu boleh, ya, sebagaimana hadis Abi Ayyub al-Ansari. Kemudian yang kedua, min haitsu asin, dari umurnya, yujzi'u fi al-udhiyah al-jadha', ya, boleh jada' itu istilah umur, ya, umur dari al-jada' minad dha'n fasa'idan. Al-jada' minad dha'n itu maksudnya berarti yang sudah berumur
8 bulan atau masuk ke 9 atau lebih ya. 8 bulan fasaidan atau lebih atau masuk ke 9 ya. Itu namanya jada' minad dha'ni ya. Wa huwa ma balagha 6 ashhur ya, ini kan 6 bulan. Wa tsaniyu min ghairihi min anwa'i bahimatil an'am wa hiya al-mazzu ya, al-ma'z wal baqar wal ibil. Kambing, dha'an ini termasuk kambing. Wal baqar sapi dan onta. Wa tsaniyul ma'zi ma balagha sanah. Tsaniyul ma'zi domba yang sudah musanna, yaitu yang telah sampai 6. Ya. Wa tsaniyul baqar ma balagha sanatain. Ini 6 bulan ya. Dan baqar yang musanna itu yang telah mencapai 2 tahun. Kalau ukurannya umur baqar itu 2 tahun. Ya. Kemudian itu al-ma'z kambing itu 6 bulan ya, sudah masuk 6 bulan. Kemudian wasaniyul ibil dan musanna dari binatang ibil itu telah mencapai 5 sanawat, 5 tahun batasnya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian mala yujzi fil adhahi, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menyembelih. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma la yujzi fil adhahi wa dzalika fi hadits al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, dari hadis Barra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal yang tidak diperbolehkan, berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, berdiri di tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi ya. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan dalam menyembelih. Naam, arba'un la tajuzu fil adhahi al-aura al-bayyin wa auruha. Jadi ada 4 hal yang tidak boleh dalam penyembelihan itu terjadi atau dilakukan, yaitu yang pertama al-aura, yaitu hewannya itu punya aib ya, namanya al-aura. Dari kata awar, awar berarti buta salah satu matanya ya. Nampak jelas itu salah satu kebutaan salah satu matanya. Wal maridatu al bayyinu maradiha. Hewannya itu sakit yang nampak jelas sakitnya. Wal arja'u al bayyinu dal'aha. Ya. Al arja' bermakna pincang ya, pincang yang tampak jelas pincangnya. Jadi kalau hewannya pincang itu enggak boleh buat nyembelih. Wal ajfa allati la tunqi. Ajfa ini yang kurus kerontang ya. Al ajfa allati la tunqi ini kurus kerontang sampai kelihatan tulangnya ya. Nah, ini enggak boleh. Jadi harus hewannya itu harus sehat ya. Terbebas dari cacat, baik matanya, kakinya ya, atau ya kesehatan tubuhnya ya, tidak sakit dan fisiknya tidak kurus ya, harus tidak terlalu kurus maksudnya ya, harus sedang ya, sampai kelihatan tulangnya, sampai bisa diraba tulangnya kelihatan gitu. Awalan aqra al-hadits as-sabiq thumma lakhis minhu ma la yujzi fil adhahi, yaitu ya al-aura, al-maridah, thumma madha al-arja, pincang, wal ajfa, kurus, terlalu kurus. Maka nafihi aibun yasirun la yablugh ma dzukira atau ma dzukira fil hadits atau fa huwa mujzi. Jadi kalau meskipun ada aib tapi sedikit, tidak sampai tersebut dalam hadis, maka tidak mengapa
Mislu ma bi udhunihi khiraqun au syaqqun wa ma mada bi qarnihi kasrun wa nahwu dzalik. Ya, di telinganya ada sedikit cacat atau di tanduknya agak patah sedikit pecah. Nama itu tidak pasah karena tidak disebutkan dalam hadis. Karena apa? Yang disebutkan dalam hadis itu mata, ya. Kalau telinga enggak disebutkan. Adapun tanduk juga tidak termasuk kriteria yang diboleh tidak disembelihnya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, yulhaqu bil uyubi allati la tujzi fil adahi makana asyaddu minha. Ya, dimasukkan termasuk aib-aib yang tidak dibolehkan untuk disembelih apabila yang lebih parah daripada itu yang disebutkan, ya. Bita'awun ma'a majmu'atika. Coba dilihat udhkur mithalain minal uyub asyad minal uyub al-madhkurah. Lebih parah, ya. Contohnya kakinya buntung, patah semua, ya, itu, atau buta semua, ya. Kakinya bukan tidak hanya pincang tapi tidak bisa berdiri umpamanya, ya, seperti itu. Atau sakit yang sudah sekarat itu. Itu tidak boleh, ya. Afdalu al-adahi, ya, penyembelihan yang terbaik. Afdalul adahi al-ibil. Jadi yang terbaik adalah unta. In akhrajaha asy-syakhsu kamilah an nafsihi. Ketika dia menyembelih unta itu semuanya untuk dirinya sendiri. Li'anha anfa' lil fuqara. Karena unta itu lebih bermanfaat. Jadi ukurannya adalah dari asas kemanfaatan. Semakin bermanfaat maka itu semakin afdal. Dilihat dari teks ini. Wa aktsar thamanan, dan lebih mahal. Ini juga ada unsur sacrifice, ada unsur pengorbanan. Pengorbanan di sini akan dinilai, ya, seberapa besar kamu mau mengeluarkan hartamu berkorban di jalan Allah, maka sebesar itulah yang Allah akan menggantikan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Dari sebanyak harta yang telah dikeluarkan di dunia, dengan Allah pasti gantikan yang lebih baik. Allah lipat gandakan dengan yang lebih banyak, berlipat-lipat. Bima syaa, dengan ke Allah masyiatillah, dan pahala tentunya menunggunya di akhirat. Tsumal bakar, kemudian kedua menyembelih sapi. In akhrajaha kamilah, dia menyembelih semua untuk dirinya. Tsumal ghanam, kemudian baru yang terakhir kambing. Wal wadda'an, ya, afdal minal ma'zi. Jadi sebagaimana hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih amlahain, ya, dua kambing domba, ya, domba. Jadi domba itu lebih afdal minal ma'zi, dari kambing, ya, kambing biasa ini, ya. Tsumma subu'u badanah, kemudian 1/7 dari unta. Kemudian yang terakhir adalah 1/7 dari sapi. Jadi yang paling baik adalah unta sendiri, ya, kemudian bakar sendiri, kemudian ghanam, ini kambing secara umum, ya. Dan dari jenis kambing ghanam, dari jenis, ya, ghanam itu ada do'an dan ma'az. Dan do'an itu lebih afdal, yang banyak bulunya. Ya, kemungkinan Allah alam karena bulunya juga bisa dimanfaatkan, ya. Daripada ma'zi itu enggak ada, kambing biasa itu enggak ada bulunya mungkin kurang, ya. Jadi dari asas kemanfaatan tadi lagi-lagi, ya. Dan paling mahal, ya. Ya, meskipun wallahu alam ini secara zahir
ya. Zahir ininya. Adapun kalau semakin mahal semakin bagus juga. Jadi pertama dari bentuknya dan kedua dari sisi kemahalannya. Jadi jangan pernah ragu untuk mengeluarkan segala sesuatu karena Allah, ya. Karena ibadah karena tidak akan yang khusus sodakotun min mal, eh, tidak akan berkurang sedekah dari harta itu, justru malah bertambah. Itu janji Allah, ya. Ma yusra'u fi luhumi al-hadi wal adahi. Hal-hal yang disyariatkan dalam daging sesembelihan, ya. Disyariatkan yusra'u liman dabaha hadiyan au udhiyatan ayakula minha. Jadi disyariatkan bagi siapa yang menyembelih hadiyu atau udhiyah untuk memakan darinya. Wa yut'im al-fuqara, kemudian membagikannya kepada orang-orang fakir. Liqaulihi ta'ala fakulu minha, makanlah kalian darinya, dari sesembelihan itu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan fakir. Fa idza ahda li jiranihi wa aqaribihi fa huwa ahsan. Fa idza uhdiya li jiranihi, apabila dia ngasih ke tetangganya dan kerabatnya yang paling dekat, ini lebih bagus lagi. Ini juga bagus, ya. Ini fahuwa hasan, artinya ini juga nggak apa-apa. Ini juga perkara yang baik, ya, mendahulukan yang paling dekat. Jadi ada dua asas di sini, mendahulukan yang paling butuh, orang fakir, ya, kemudian orang miskin, atau paling dekat dengan, dan yang kedua adalah derajat yang kedua yang paling dekat dengan kita, tetangga-tetangga kita dan kerabat. Baik. Asyru Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Fadluha, keutamaan 10 Dzulhijjah. Al-ayyamul asyrah al-ula min Dzulhijjah ya afdalu ayyamis sunnah. Ayyamis sanah, ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang afdal dalam satu tahun. Fa fi hadits Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamil amalis salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai di dalamnya oleh Allah kecuali hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah, yakni ayyamil ashr, ya. Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kalau jihad gimana? Kalau jihad di jalan Allah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah itu masih kalah, ya, pahalanya amal soleh yang dilakukan di hari ke-10 ini, ya. Illa rajulun kharaja binafsihi, kecuali jihadnya itu seseorang yang keluar sendiri, wa malihi, dengan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang dengan itu sedikit pun, ya, sudah hanya tinggal nama, ya. Dia keluar di jalan Allah membawa hartanya semuanya dan tidak pulang selain membawa nama. Nah, ini benar-benar menunjukkan keutamaan dari 10 hari Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah, ya kan? Ya. Ma yusra' fiha, hal-hal yang disyariatkan dalam 10 Dzulhijjah. Yusra' fi ayyamil ashr, disyariatkan pada hari-hari ke-10 pertama bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal solih, wal ijtihad fil ibadah, dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Wa min dzalika awalan al-hirsu ala ada'il wajibat, ya. Fokus, berusaha untuk menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban. Contohnya adalah berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim,
kemudian melakukan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Ya, zikir, tilawah, ya kan, tilawah Al-Quran dan memberi sedekah. Sanian, ya ini as-sadaqah ini ya. Ya afan ini perkara-perkara yang wajib ya berarti ya. Ya, perkara-perkara yang wajib banyak ya. Bisa dilakukan di sini. Kemudian sedekah wasiyam fi hadhil ayam. Ya, sedekah dan puasa pada hari-hari ini. Wa bi khasah siyami yaumi Arafah, yaumi Asyura ya, afan yaumi Asyura li ghairil hajj. Ya. Yahrum siyam yaum, ya. Jadi khususnya siam pada apa ini yaum Arafah ya. Yang bagi yang enggak melakukan haji ya. Adapun yang bagi haji itu dilarang puasa ya, mereka ketika hari Arafah ya, ketika hari Arafah dilarang puasa. Tsalisan al-iktsaru min dzikrillah ta'ala bitahlil wa tasbih wa takbir ya, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala dengan tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir, tahmid ya, istighfar. Nah, kemudian rabi'an al-jahru bit takbir wal i'lan bihi fil aswaqi wal masajid wa ghairihima, yaitu mengeraskan suara takbir dan mengumandangkan di pasar-pasar, di masjid-masjid dan tempat-tempat lainnya. Wa takbirul masyru' hadhil ayam nau'an, takbir yang disyariatkan pada hari-hari ini ada dua macam, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak wa huwa ghairul muqayyad fi adbari as-salawat, yaitu tidak terikat setelah sholat waktu 5 waktu. Fa yukabbir fi jamil awqat, seseorang bisa melakukan takbir di seluruh waktu, bebas waktunya. Wa yabda waktuhu min awali lailatin min layali ashri dzulhijjah, semenjak malam dari malam 10 Dzulhijjah. Wa yastamir, kemudian dilanjutkan ila ghurubi syams min akhir ayami tasyrik, sampai terbenamnya matahari di akhir hari at-tasyrik. Wa huwal yaumul tsalits asyar min syahri Dzulhijjah, hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian takbir muqayyad, takbir yang terikat, yaitu takbir yang terikat dengan waktu atau setelah bi'adbari sholawat, setelah dilakukan setelah sholat wajib. Wa yabda waktuhu li ghairil hajj, ya, waktunya dimulai bagi orang-orang yang tidak berhaji akibat sholatil fajri min yaumi Arafah, setelah sholat fajar pada hari Arafah ya, hari Id. Wa yastamir ila sholatil asar, sampai sholat asar min akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir sholat asar hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Wa amal hajj fayabda waktu takbir al-muqayyad binisbatin lahu ba'da sholati dhuhri min yaumin nahri. Dimulai dari waktu takbir muqayyad ini ya bagi jamaah haji dilakukan setelah sholat duhur sampai hari Id, hari penyembelihan. Kemudian yang kelima, yajibu alaman arada ayyudhhiya ayatrukal akhdha min sya'rihi wa dhufrihi wa au bi basyratihi fi ayami ashrin Dzulhijjah. Jadi wajib bagi siapa yang akan berniat untuk menyembelih pada hari Nahar, hari Idul Adha, untuk tidak mengambil, memotong dari rambutnya atau memotong kukunya ya,
Ya, atau mengupas kulit, ya, sesuatu dari kulitnya itu tidak diperbolehkan. Ya, ini basyaratihi syai'an, ya, sesuatu yang melupas dari kulitnya. Wa fi riwayah falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, dijaga rambut dan kukunya, jangan dipotong, ya. Wa amma al mudahha anhum fala yalzamuhum dalik. Adapun orang yang di mudahha anhum itu berarti bukan yang menyembelih langsung, ya, bukan yang menyembelih langsung, maka tidak diwajibkan untuk menjaga apa tadi, dibolehkan untuk memotong rambut maupun kukunya. Yang tidak boleh ini hanya orang yang mau menyembelih, ya, orang yang mau menyembelih. Adapun yang diwakili itu tidak masuk dalam ini. Wallahu alam. Kemudian latihan soal min khilati rasati kasabiqah masifa al masyru'ah litakbir fi ayamil ashri dzulhijjah. Sifat apa yang disyariatkan untuk bertakbir pada hari-hari 10 bulan Dzulhijjah? Ya, yang pertama disyariatkan untuk takbir mutlak dan takbir muqayyad, ya. Takbir mutlak itu dilakukan di sepanjang waktu. Adapun takbir mutlak itu dilakukan setelah sholat wajib 5 waktu sholat wajib. Ya, dilakukan takbir. Dan dilakukan takbir mutlak itu dianjurkan di tempat-tempat keramaian sehingga tercipta suasana, ya, syiar Allah itu benar-benar membumi, ya. Kemudian yang ketiga al-aqiqah, ya. Min khilal ma'arifati al-'ammah wa musyahadati adhkur malladhi yasna'u an-nasu 'indama yarzuqu ahaduhum bil maulud. Ya. Apa yang dilakukan oleh manusia saat Allah memberikan anak? Ya, yaitu menyembelih. Al-aqiqah atau an-nusuk, nasikah. Ya. Menyembelih kambing atau sapi. Menyembelih kambing satu, ya, akan dijelaskan di sini, ya. Satu atau dua itu akan dijelaskan di sini. Baik. Iya. Menyembelih kambing dan menamai, ya. Ada dua itu, ya. Menamai anak itu. Ta'riful aqiqah. Baik. Lil aqiqah inda nas asman ukhra bita'un ma'a majmu'ati adhkur. Ya, ada nasikah, ada aqiqah. Itu dua nama yang umum, ya. Kemudian hukumnya dzabhul aqiqah sunnah muakkadah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan. Li hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah bin Jundub, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Ya. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudzbah anhu yaumas sabi', yang mana harus disembelih dengannya pada hari yang ketujuh. Wa yuhlik ra'sahu, dan mencukur rambutnya. Wa yusamma, dan menamakan anak itu. Baik. Al-hikmah min masyru'iyatiha. Hikmah disyariatkannya akikah. La yusyri'allahu ta'ala amran illa li hikamin 'azimah. Jadi tidaklah Allah itu mensyariatkan sesuatu pasti ada hikmah di balik itu. Hikmah yang besar. Qad nudrik ba'daha wa yakhfa 'alaina al-ba'dul akhar li qusuri afhamina. Terkadang kita, sebagian manusia itu mampu mengungkap hikmah itu, adapun sebagian yang lain masih tersembunyi yang kita tidak ketahui, ya.
karena memang terbatasnya pemahaman dan akal kita. Wa masyri'atul aqiqah anil maulud lahu hikamun dhahirah. Adapun disyariatkan akikah itu atas anak yang lahir itu memiliki hikmah yang jelas tampak, yumkin talkhis ahammuha talkhisu ahammiha fi mayali. Yang pertama adalah syukru Allah taala ala nikmatil walad, ya, bentuk kesyukuran, ya, kepada Allah atas nikmat anak. Ya, ini tentunya anak itu tidak bisa ada kecuali dengan izin Allah, ini tidak bisa diadakan dengan sendirinya, ya. Meskipun telah berusaha berkali-kali dan bertahun-tahun melakukan upaya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak diberi amanah. Ini anak itu kan amanah, ya. Idharul farah was surur bihadhihi ni'mah, yaitu menampakkan kegembiraan, kebahagiaan dengan nikmat itu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, dengan nikmat Allah itu perlu adanya pengungkapan, ya, supaya tercipta kegembiraan bersama-sama dan yang lainnya, ya. Kira-kira apa di sini? Taib. Kemudian ma yushra' fil aqiqah anil ghulam wal jariyah. Jadi apa yang disyariatkan akikah dari anak laki-laki dan perempuan. An Ummi Kurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'anil ghulami syatan, ya, dari beliau kalau anak laki-laki itu menyembelih 2 kambing, mukafi'atani wa 'anil jariyah syat, dan perempuan itu 1 kambing, ya. Taib. Berarti kalau laki-laki, ya, itu lebih besar, lebih banyak, ya, kambing sembelihannya, ya. 2 kambing yang mukafi'ah, yang sama, ya, setara daripada perempuan yang hanya 1, ya. Min khilal hadzal hadits uhaddid ma yushra' fil aqiqah. Kira-kira apa yang disyariatkan dalam aqiqah? Yang pertama anil gulam atau ibn, apa ini? Syatan mukafi'atan, ya, menyembelih 2 kambing yang sepadan. Kemudian kalau perempuan al-bint itu cukup 1. Ya, cukup 1. Kira-kira apa hikmahnya ini? Sambil mengisi ini. Ya. Kalau anak laki-laki kan calon pemimpin, calon penafkah, ya, pencari nafkah untuk, ya, istrinya. Kalau perempuan kan tidak wajib untuk menafkahi. Kalau laki-laki wajib menafkahi. Nah, itu hikmahnya wallahu alam, ya. Jadi lebih banyak modalnya daripada perempuan. Dari sisi harta, ya. Dari sisi harta. Kemudian waktu menyembelih akikah, as-sunnah dzabhul akikah fil yaumis sabi' min wiladatil maulud. Sunnahnya adalah menyembelih akikah di hari yang ke-7 kelahiran. Hadis Samurah as-sabiq, sesuai dengan hadis Samurah di atas, wa fihi tudbah anhu yaumas sabi', disembelih dengannya pada hari ke-7. Fa in fatal yaum as-sabi' fayadbauha fi ayyamin ba'dahu. Kalau terlewat hari ke-7 maka boleh pada hari setelahnya. Hari-hari setelahnya boleh. Wa yubadir bidzalika fi aqrabi waqtin amkanahu dzabhu fi. Namun harus disegerakan sesembelihan itu. Akikah itu paling cepat, ya, yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya, ma yujzi fil aqiqah, hal-hal yang diperbolehkan dilakukan dalam akikah. Dalam akikah diperbolehkan fil udhiyah min haitsus sin wal khulu minal uyub, ya, dari umur
dan terbebas dari celah. Allati la tujzi fil adahi, yang mana yang tidak diperbolehkan dalam menyembelih sebelumnya itu. Illa annahu innahu la yajzi fil aqiqah sub'u badanah. Nah, yang tidak boleh dalam akikah ini adalah sepertujuh unta atau sepertujuh baqarah, sapi. Idz la yujzi fiha al-ishtirak, karena tidak boleh adanya ishtirak, ya berserikat. Jadi dibatasi hanya kambing atau domba. Ya, tidak boleh yang lain. Enggak. Tasmiyatul maulud. Ya, sebaiknya kambing dan apa tadi? Domba ya. Jadi tidak diperbolehkan ishtirak, bergabung. Karena jatahnya unta dan sapi itu untuk 7 orang. Penamaan kelahiran. At-tasmiyatu haqqun lil maulud ala waliyihi, falidzalika yanbaghi ikhtiyaru ismi hasanin lahu. Jadi penamaan ini adalah hak bagi anak bagi anak yang lahir atas walinya. Maka oleh karena itu seharusnya seorang wali anak itu memilihkan nama yang baik untuknya. Waqad uniyat asy-syari'atu bi ahkami tasmiyatil maulud wa yumkin talkhisu ahammi ahkamiha fi mayali. Ya. Dan syariat telah memperhatikan permasalahan tasmiyatil maulud di sini, dan ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, yustahabbu tasmiyatul maulud fi yaumi wiladatihi. Perhatian syariat pertama adalah disunahkan untuk memberikan nama anak yang lahir itu di hari kelahirannya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wulida li al-lailata ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Berkata Nabi SAW, telah lahir di sisiku pada malam seorang anak laki-laki, maka aku memberi namanya dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Au fi al-yaumis sabi', atau hari ke-7 min wiladatihi, li hadis Samurah ibn Jundab as-sabiq fil aqiqah. Ya, atau berdasarkan hadis Samurah bin Jundab atau bin Jundub yang sebelumnya tentang akikah tadi. Tanian, tustahabbu at-tasmiyatu bismi mu'abbad lillah ta'ala, dengan penamaan hamba Allah. Wa afdaluha Abdullah wa Abdurrahman. Yang paling afdal adalah Abdullah dan nama Abdurrahman. Sebagaimana hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma ahabbu asma'ikum ilallah, yang paling dicintai nama-nama kalian di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tsaniyan, tahrumu at-tasmiyah atau tuhramu at-tasmiyatu bi asma mu'abbad li ghairillah, ya, penghambaan selain pada Allah taala. Misal Abdul Ka'bah, ya, hambanya Ka'bah, atau Abdul Rasul, hambanya Rasul, Abdul Nabi, hambanya Nabi, Abdul Ali, hambanya Ali, Abdul Husain, hambanya Husain, dan Abdul yang lainnya selain hamba kepada Allah. Wa mimma yahrum aidan au yuhramu aidan at-tasmiyatu bi ghulam ar-rasul, dengan anaknya, nama anak laki-lakinya Rasul alaihi salatu wasalam. Wa ghulam Ahmad, dan penamaan Ghulam Ahmad, ini tokoh ya sesat ya. Tidak boleh kita menamakan dengan anak kita, waliyadzubillah, wa nahwiha, dan nama-nama jelek lainnya. Idhiya bi makna Abdur Rasul, yang mana semuanya itu merujuk kepada nama hamba Rasul ya. Ghulam Rasul, Ghulam Ahmad, ini juga tidak boleh. Ini mengandung penghambaan kepada selain Allah. Ini hukumnya haram.
Kemudian yang keempat, yang bagi ijtinab at-tasmiyah bil asma al-qabihah, menghindari penamaan dengan nama-nama yang jelek. Ya. Kemudian yang kelima, yajibu taghyiru al-ismi al-muharram, harus dirubah nama-nama yang diharamkan. Wa yustahabbu taghyiru al-ismil makruh, dan disunahkan, dianjurkan untuk mengganti nama-nama yang jelek, yang dibenci. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yughayyir al-ism al-qabih. Bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama yang jelek itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama Asiyah yang bermaksiat ya. Wa qala anta jamilah. Wa qala anti jamilah, dan menamakan kamu itu cantik, Jamilah. Dinamakannya dengan nama Jamilah. Sadisan yang keenam. Minal asma al-hasanah Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa Ahmad. Nama-nama yang baik untuk diberi penamaan anaknya yaitu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad dan Ahmad. Walakinnahu lam yathbut fi fadliha dalilun khas. Akan meskipun tidak ada sabit keutamaan, dalil khusus menunjukkan tentang keutamaan penamaan dengan nama Muhammad dan Ahmad. Wa amma mashtahara bainan nas wa yansibunahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia menisbatkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau alaihi salatu wasallam atas perkataan, atas hadis, khairul asma ma'ubbita wa hummid, yaitu sebaik-baik nama adalah hamba Abdullah dan Hummid yang Ahmad dan Muhammad ya. Fahuwa hadis batil la yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disandalkan kepada orang-orang ini adalah hadis yang batil, yang tidak sah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kembali kepada al-hasanah at-tasmiyah bismin Nabi ini secara umum ya. Tidak ada keutamaan khususnya. Jadi kita menamakan anak kita dengan Muhammad atau Ahmad ini adalah menunjukkan kecintaan dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sammau bismi wala tasammau bi kunyati, dari beliau alaihi salatu wasallam untuk menyuruh kita bapak-bapak itu, wali menamakan anaknya dengan nama beliau alaihi salatu wasallam Ahmad dan Muhammad, dan jangan menamakan dengan kunyah beliau yaitu Abdul Qasim. Tamrin. Latihan. Baik. Insyaallah waktunya nanti kelan. Ini kita harus kita spend ini ya tamrinnya di pertemuan berikutnya, dan setelah itu insyaallah kita akan memperbanyak latihan tadribat dan tamrinat. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.